Tiket emas yang tak lazim, Veda lolos ke Moto3 sebelum umur cukup. Siapa sangka, bocah ajaib asal Gunung Kidul ini resmi menembus kasta dunia lewat jalur yang tak biasa. Veda Ega Pratama akan tampil penuh di Moto3 musim 2026, padahal secara umur ia seharusnya belum memenuhi syarat. Tapi statusnya sebagai runner-up Red Bull Rookies Cup 2025 membuka gerbang eksklusif, dispensasi khusus dari FIM. Ini bukan kejutan biasa, ini adalah sinyal bahwa Veda bukan talenta main-main. Ia diberi hak istimewa untuk melangkah lebih cepat dari pembalap lain seusianya. Fakta ini langsung menempatkannya dalam sorotan internasional. Para rival tahu dia bukan rookie sembarangan. Tapi di balik kemewahan promosi ini, ada beban raksasa yang belum tentu bisa ditanggung semua pembalap muda. Bisakah Veda menaklukkan musim debutnya atau justru tenggelam karena tekanan? Duet impian, Veda belak-belakan soal target jadi rekan Mario Aji di MotoGP. Saat ditanya mimpi terbesarnya, Veda tak menyebut podium, tak juga gelar. Ia langsung menyebut satu nama, Mario Suryo Aji. Dengan senyum percaya diri, Veda menjawab, kalau bisa ya satu tim bareng Mario di MotoGP. Boom, pernyataan ini mengejutkan semua orang, karena Veda tidak hanya ingin tampil di MotoGP, tapi juga ingin berbagi pedok dengan senior yang satu jalur, sama-sama dididik Astra Honda Racing School, sama-sama jebolan ATC, dan sama-sama sedang menanjak cepat di jalur Grand Prix. Ini bukan sekedar impian manis, ini kode keras ke sponsor dan tim, bahwa Indonesia punya potensi menghadirkan duet merah putih pertama dalam sejarah MotoGP. Tapi benarkah ini realistis? Siapa yang harus digeser agar impian ini terjadi? Tanpa target besar, Veda main aman di musim pertama Moto3. Di saat pembalap lain pasang target podium atau finish 10 besar, Veda justru memutar arah. Ia memilih pendekatan yang tidak biasa. Target saya di tahun pertama ini nggak ada. Yang penting enjoy, perbanyak lap, tambah pengalaman, katanya tegas. Ini bukan jawaban takut bersaing, ini strategi jangka panjang. Veda sadar bahwa Moto3 bukan lintasan junior GP. Ini arena penuh jebakan, durasi balapan lebih panjang, persaingan lebih padat, dan kesalahan kecil bisa berujung fatal. Maka ia fokus pada fondasi, adaptasi, dan konsistensi. Banyak rookie tenggelam karena ambisi, Veda justru memilih bertahan dan menyerap. Misinya sederhana, bertahan dulu, gigit balik nanti. Zen Mitani bukan rival, tapi mentor. Strategi belajar ala Veda. Saat mayoritas rookie sibuk membuktikan siapa lebih cepat dari rekan setim, Veda justru menunjukkan sikap dewasa di luar dugaan. Dia lebih berpengalaman, saya belajar dari dia, ujarnya soal Zen Mitani. Veda tahu Mitani bukan pemula biasa. Ia sudah 3 kali turun sebagai wildcard di Moto3, di Portugal, Mandalika, dan Valencia. Data, feel motor, ritme balapan, semua sudah dicicipi Mitani. Alih-alih merasa tertinggal, Veda menganggapnya peluang emas. Strateginya, jadi murid, bukan lawan. Karena dalam dunia balap, kadang pembalap yang paling cepat bukan yang menyerang lebih dulu, tapi yang paling sabar menyusun pukulan. 2 pembalap Indonesia di kejuaraan dunia. Generasi emas dimulai. 2026 akan jadi musim yang tidak akan pernah dilupakan fans Indonesia. Untuk pertama kalinya, 2 pembalap Indonesia tampil bersamaan di kejuaraan dunia. Veda Ega Pratama di Moto3, Mario Suryo Aji di Moto2. Dan yang lebih menggetarkan, keduanya berasal dari sekolah balap yang sama, digembleng dalam sistem yang sama, dan punya semangat nasionalisme yang menyala. Bukan hanya debut biasa, ini adalah momen transisi dari eksperimen menjadi investasi nyata bagi Indonesia di level dunia. Jika keduanya sukses, sponsor akan berdatangan, jalur AHRS akan jadi blueprint Asia, dan ide Veda untuk satu tim bareng Mario di MotoGP bukan lagi mimpi. Mario dan Veda, 2 jalur satu tujuan. Veda Ega Pratama dan Mario Suryo Aji seolah ditakdirkan menjadi 2 kutub magnet yang sama-sama ditarik menuju MotoGP. Meski beda angkatan, jalur karir mereka seperti cermin. Keduanya lahir dari sistem pelatihan Astra Honda Racing School. Sama-sama menjuarai ajang Asia Talent Cup, sama-sama diberangkatkan ke Eropa, dan sekarang keduanya sudah resmi berlaga di kejuaraan dunia. Mario akan memulai musim ketiganya di Moto2, sebuah tahapan yang berat tapi krusial. Sedangkan Veda baru membuka pintu Moto3. Namun yang membedakan, Veda datang dengan sorotan penuh, status runner-up Rookies Cup dipromosikan cepat dan dijagokan jadi senjata baru Asia.
Jika keduanya bisa menjaga progres, bukan mustahil 5 tahun ke depan kita akan melihat sesuatu yang belum pernah terjadi. Dua rider Indonesia bertarung di level MotoGP. Dan lebih gila lagi kalau mereka beneran satu tim. Junior GP bukan Moto3. Ini arena para pembunuh mimpi. Veda boleh saja bersinar di Rookies Cup dan tampil menjanjikan di Junior GP. Tapi Moto3 adalah cerita yang sama sekali berbeda. Di sini, tidak ada ampun. Sekali terpleset, semua bisa hancur. Persaingan ketat, slipstream brutal, dan ritme balapan seolah tanpa nafas. Tak heran, banyak pembalap muda datang dengan hype besar, tapi pulang tanpa hasil. Veda paham benar medan yang akan dihadapinya. Itulah kenapa dia enggan mematok target tinggi. Karena adaptasi di Moto3 tidak sekedar soal kecepatan, tapi soal bertahan. Menjaga fokus di tengah tekanan kamera, ekspektasi tim, dan panasnya kompetisi. Ini bukan soal gaya balap agresif. Ini soal bagaimana tetap tenang ketika semua pembalap di sekitarmu siap menghantammu demi satu posisi. Mental rookie, teknik dunia, senjata rahasia Veda. Apa modal utama Veda Ega Pratama? Banyak yang bilang skill, tapi yang lebih penting dari itu, mentalitas. Dari usia belia, Veda sudah ditempa untuk tampil di bawah tekanan. Di Rookies Cup, ia bertarung melawan pembalap terbaik dari Eropa dan Amerika Latin. Di Junior GP, ia belajar betapa mahalnya satu kesalahan kecil. Dan sekarang, dia datang ke Moto3 dengan kombinasi dua hal, teknik matang dan mental tahan banting. Ia tahu kapan harus menekan dan kapan harus diam. Ia paham pentingnya menjaga ban, membaca angin, hingga menakar risiko di lap akhir. Ditambah lagi, gaya balapnya yang gesit, responsif, dan penuh kontrol bikin banyak pengamat menyebutnya sebagai the new silent killer from Asia. Muda, cepat, dan tenang. Kombinasi langka di padok Moto3. AHM, all-in dukungan besar buat duet merah putih. Di balik promosi Veda dan keberlangsungan karier Mario, ada satu aktor kunci, PT Astra Honda Motor. AHM bukan hanya pabrikan, tapi juga sponsor yang menggelontorkan dana, fasilitas, dan jalur karir yang terstruktur untuk para pembalap Indonesia. Mulai dari AHRS, ATC, hingga Rookies Cup dan Junior GP. Semuanya dijadikan satu sistem pipeline. Dan tahun 2026 jadi momen validasi. Dua produk AHM tampil di level dunia. Ini bukan lagi mimpi, ini realita. Jika keduanya tampil konsisten, bukan hanya Honda Tim Asia yang diuntungkan. Seluruh ekosistem balap Indonesia akan ikut terdorong. Maka wajar jika rumor mulai beredar bahwa AHM akan berupaya keras menjadikan Mario dan Veda satu tim di MotoGP. Strategi marketing dan nasionalisme dalam satu paket. Duet Veda Mario di MotoGP. Fantasi atau kenyataan? Pertanyaannya sekarang, bisakah mimpi Veda Ega untuk satu tim dengan Mario Aji di MotoGP benar-benar terjadi? Secara teori, peluang itu ada. MotoGP kini terbuka untuk ekspansi global. Tim seperti Honda, Yamaha, atau bahkan tim independen seperti VR46, Tech3, dan LCR selalu cari talenta Asia. Dan kalau Veda serta Mario bisa menunjukkan performa solid dalam 2-3 musim ke depan, semua tergantung strategi. Sponsor bisa menekan, politik bisa bergerak, dan MotoGP akan lebih terbuka pada kisah dramatis seperti dua pembalap muda dari Indonesia yang membangun dari nol. Tentu semua masih perlu pembuktian, tapi satu hal yang pasti, Veda sudah menyuarakan ambisinya. Dan kini, seluruh mata tertuju padanya. Apakah ini awal dari sejarah, atau hanya mimpi sesaat?